false equivalence, ya, yaitu menyamakan dua hal yang sebenarnya tidak setara dalam hal relevansi atau tingkat keparahannya. Nah, itu sudah melakukan kecacatan logika. Kritik pakai teori ini, Anda mau menggiring umat kemana? Ya kan? Anak Allah itu artinya adalah orang yang soleh, ya. Adam disebut anak Allah, Daud disebut anak Allah, Efraim malah disebut putra sulung, ya. Terus siapa lagi? Nah, jadi ketika Yesus juga disebut anak Allah, itu ya memang sudah menjadi bagian daripada tradisi Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kenal. Ngolah pikir dengan serius tapi santai. Tidak sama, memang tidak sama, sumber yang berbeda teman-teman, namanya berbeda. Yang Yohanes 3 ayat ke-16 itu bersumber dari Alkitab, sedangkan surah Maryam ayat ke-30-31 bersumber dari Al-Quran. Beda, tapi apa yang dimirip-miripkan? Isinya dimirip-miripkan sama Ustadz Adi Hidayat. Apakah kalian terima itu? Sama halnya seperti Abu Marlo itu yang menyatakan Hajaratul Aswad itu mirip seperti kemaluan perempuan. Siapapun kita pasti. Sebenarnya kami bosan teman-teman ya menanggapi masalah ini. Soalnya narasi Harry Plus nih sampah semua isinya gitu. Loh, kok bisa bos? Nggak ada manfaatnya, nggak ada yang berbobot sama sekali. Dia bilang kritik, dia sendiri nggak paham apa makna kritik itu. Sebenarnya kalau kritik itu kritik membangun, itu nggak kayak gini, nggak kayak Harry Plus. Katanya bos, itu supaya netizen itu sadar rasanya itu kemiripan itu. Nggak ada, bukan bermaksud sadar. Dia memaksakan kehendak, memaksakan kehendak sesuai dengan ilmunya yang terbatas itu. Makanya narasinya isinya sampah semua, nggak ada yang berbobot, nggak ada yang berbau ilmu, nggak ada yang berbau apapun. Hanya sampah, kemudian penuh emosi dan menggiring opini yang menyesatkan. Dan kritiknya itu menjatuhkan sebenarnya. Ada 4 ciri di situ dari Pras yang benar-benar kritiknya itu kritik menjatuhkan. Dia sendiri sebenarnya mungkin nggak tahu apa arti kritik itu, bos. Biasanya kritik yang menjatuhkan itu, bos, dari nada bicaranya. Itu sudah narasinya narasi jelek, biasanya negatif narasinya. Tidak berimbang, gitu, tidak berimbang biasanya. Kemudian ciri yang kedua, kritik yang menjatuhkan itu biasanya dengan cara menyudutkan orang, menyudutkan orangnya. Kemudian yang ketiga, orang yang kritik untuk menjatuhkan biasanya dia bersifat menghakimi, menghakimi. Dan yang keempat, dia secara gencar, secara masif menyebarkan apa yang dia anggap kritik itu dengan membanggakan narasi-narasi dia seakan-akan benar dan seakan-akan orang yang dikritik ini salah dan jatuh namanya. Nah, itu kritik yang menjatuhkan seperti itu, emang narasinya seperti gitu. Makanya dia pakai narasi antara penyamaan ayat di Bible dengan ayat di Al-Quran, menyamakan dengan narasinya siapa itu? Ya, nggak tahu itu ya siapa. Menyamakan Hajar Aswad dengan itu, mirip tapi nggak sama gitu. Nah, ini sudah kecacatan logika yang disebut false equivalence, ya, yaitu menyamakan dua hal yang sebenarnya tidak setara dalam hal relevansi atau tingkat keparahannya. Nah, itu sudah melakukan kecacatan logika. Kritik pakai teori ini, Anda mau menggiring umat kemana? Ya kan? Ya wajar kalau umat Salafi Wahabi percaya, karena mereka semuanya orang-orang awam, orang-orang jahil semuanya dan tidak mau belajar. Dan pasti membenarkan teori-teori kayak Harry Plus itu. Semuanya teori Plus itu kecacatan logika semua yang dipakai. Mengkritik orang dengan kecacatan logika. Ya teman-teman, ini bukan kata Harry Plus kalau Ustadz Adi Hidayat itu melakukan syubhat, tapi menurut para asatizah, yang dimana mereka ini. Oke. Tapi menurut para asatizah. Asatidah kan perempuan, bos. Maksud dia itu, saya paham. Kalimat asatidah ini arahnya Harry Plus kayaknya gini nih. Biasanya kalimat asatidah ini salafi, orang-orang salafi yang berpihak kepada RII. Asatidah, mereka ngomongnya asatidah, orang-orang salafi yang pro kepada RII, yaitu ahli tahdir, ya. Itu mengatakan memang asatidah. Sebenarnya asatidah ini kan yang dimaksud adalah Syuhratul Jumu, ya kan? Syuhratul Jumu asatidah. Cuma untuk menghindari syubhat
kalimat antara asatidah ada taknya apa enggak, harusnya asatid gitu saja. Ya kan, karena di situ tidak berhubungan dengan mu'rabah, dengan tarkib, dengan taktik, nggak ada hubungannya. Jadi lebih selamat sebenarnya asatid gitu saja. Kalau asatidah, nah tercenderungnya ada tak taknis di situ yang dibaca sukun gitu teman-teman ya. Oke, kita nggak bahas nahu di sini teman-teman. Dan di antara fatwa-fatwanya banyak yang mengandung syubhat, teman-teman. Banyak. Sekali lagi, teori kritik yang disebarkan dari Pras adalah tidak berujung gitu bos. Ini bukan kritik teman-teman ya, ini pemaksaan. Karena apa? Ketika Ustadz Hidayat atau ketika muhibinnya Ustadz Hidayat membela, menyampaikan argumen, dituduh anti kritik gitu. Jadi teori seperti ini adalah logical fallacy, NPD, narsistik. Dia harus benar, orang lain harus salah. Seharusnya kalau dia mengkaji dua kitab, dua ayat dari sumber dua kitab, dia harusnya mengkaji semua hal yang berkaitan dengan Alkitab, dengan Bible, kan begitu. Kalau tentang Islam oke lah, walaupun dia sangat terbatas pengetahuannya, dia masih bisa berbicara gitu loh. Tapi di sini dia berbicara tentang agama orang lain, tentang kitab orang lain tanpa mengetahui Isi keluasan makna di situ. Dia mengartikan, dia memahami ayat Alkitab yang disampaikan di situ hanya dari satu pemahaman sekte Kristen yang umum dia tahu gitu loh. Soalnya yang umum dia tahu apa? Yesus itu anak Allah gitu, anak Allah, Tuhan. Padahal di Kristen tuh banyak sektenya. Kitabnya sama itu yang dipakai, tapi banyak sekte. Salah satunya yang terbesar ya. Yang terbesar kedua itu Kristen Ortodok. Ya kan, yang pakai jilbab segala macam, dia sholat juga puasa itu segala macam ya. Gitu Ada lagi yang mirip-mirip Islam, tapi agak masih ini mirip tapi enggak semirip ini. Kristen Jehovah. Ada itu mirip. Dia enggak mengakui Yesus Tuhan. Ada. Mungkin kalau di sini Yahweh, YHWH. Kami menyebutnya Kristen Jehovah. Saya sempat juga berdiskusi dengan mereka, bahkan saya juga mendapat Alkitab dari mereka. Nggak apa-apa, saya ambil. Mereka meyakini bahwasanya Yesus bukan Tuhan, tapi anak Allah memang. Tapi bukan Tuhan. Tuh. Bukan Tuhan tapi anak Allah. Mirip-mirip. Makanya saksi Jehovah ini dituduh oleh Kristen-Kristen yang lain bahwasanya saksi Kristen Jehovah bukan Kristen gitu, karena nggak mengakui Yesus Tuhan. Mereka sudah dikeluarkan dari Kristen karena Kristen Jehovah ini sudah dituduh, dianggap oleh Kristen yang lain mirip Islam sudah gitu, mirip-mirip sudah hampir gitu katanya. Ada lagi yang lebih ekstrim, Kristen Tauhid. Kristen Tauhid justru malah mengakui Allah itu tunggal sudah. Wah, berarti banyak sektenya ya. Banyak sekte ya. Anda mau bicara apa? Kalau mau memahami dulu lah Kristen. Ada Kristen Anabaptis, ada Lutheran, ya kan? Lutheran termasuk yang Protestan itu bos. Ada Kristen, banyak sekteran Kristen itu banyak, terpecah-pecah banyak. Berarti cuma satu sumber Bang Heri itu sudah menyimpulkan. Dia kan taunya Kristen hanya Kristen yang umum di sekolah SD dia dengar. Masih terbawa sampai sekarang nggak nambah-nambah ilmunya kan begitu. Dia nggak belajar. Taunya dia Kristen itu mengakui Yesus itu Tuhan dan anak Tuhan begitu, ya kan? Padahal kalimat anak di sini majas kan begitu bos? Kan begitu majas, gitu bos. Jangan, kita itu nggak boleh langsung menyimpulkan. Coba kita teliti, kita masuk, teliti semuanya. Berarti tidak hanya cukup satu kitab saja, tetapi harus mengkaji berapa sekte-sekte di antara kita untuk pemahamannya itu. Iya. Dan makanya saya anggap sampah dia narasi-narasi itu sampah tapi merasa dia berlian gitu loh mas. Kalau kita lihat konten-kontennya dari kemarin itu ya kontennya seperti itu, narasinya seperti itu. Sama aja, nggak ada perkembangan, mana referensi juga nggak ada dia. Nggak mau dikalahkan ya bos. Ini Heri Pras lebih mirip omongannya ini ya kan, seperti omongan mama di tukang sayur itu bos. Di pasar. Iya di tukang sayur, bukan di pasar, di tukang sayur, di komplek-komplek tukang sayur. Mama sambil belanja sambil ngomong-rumpi gitu ya kan. Tahu nggak satu Hidayat tuh wah gini ya itu. Omongan Heri Pras nggak ada data, nggak ada apa. Terus mama yang lain, oh iya memang bener gitu, itu netizennya itu yang ruwai bodohnya itu ya kan. Itu omongan Heri Pras ini, jadi nggak perlu dalil, nggak perlu referensi. Soalnya yang denger sama mama juga nggak butuh dalil, ngapain ya kan. Jika ditunjukin dalil apa, ngapain sih dalil-dalil, pusing tahu gitu. Oke, sebagai pemanis atau sebagai pelengkap kita akan tampilkan pendukung ya dari orang Kristen yang sudah menjadi mu'alaf bos, dari sekelompok orang Kristen yang sudah menjadi mu'alaf. Kita lihat aja bos ya, gimana tanggapan mereka bos. Katakan ayat ini ambigu.
Ambigu itu artinya bermakna ganda. Oke. Kalau dalam tradisi orang Yahudi yang disebut dengan anak Allah itu artinya adalah orang yang soleh. Ya. Adam disebut anak Allah. Daud disebut anak Allah. Efraim malah disebut putra sulung. Ya, terus siapa lagi? Nah, jadi ketika Yesus juga disebut anak Allah, itu ya memang sudah menjadi bagian daripada tradisi Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi tidak ada yang menganggap orang-orang yang disebut anak Allah itu sebagai Allah gitu. Tuhan, nah gitu. Sebagai Tuhan gitu, nggak ada. Tidak ada yang menuhankan orang-orang dengan sebutan anak Allah gitu. Nah, kalau untuk yang Yesus disebut anak Allah, menurut pandangan orang Kristen yang umum atau yang mainstream atau yang utama, arus utama, memang Yesus disebut anak Allah memang dianggap sebagai Tuhan. Tetapi juga masih ada Kristen-Kristen yang lain juga yang menganggap sebutan anak yang tunggal itu bukan Tuhan. Ada juga, tapi hanya utusan atau nabi. Ada. Kristen apa? Kristen Unitarian. Ya, Kristen Unitarian, mereka juga menggunakan kitab yang sama dengan Kristen yang Trinitarian. Jadi mereka juga membaca Yohanes 3:16, tapi mereka memahaminya anaknya yang tunggal itu sebagai utusan. Kita harus memahami, Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi yang bukan Islam naik ke atas panggung, dan acara ini, itu konteksnya apa gitu. Oke. Ini kan konteksnya bukan debat ini. Bukan. Akademik ya? Akademik Ini kuliah. kan konteksnya dalam satu institusi pendidikan yang mana mahasiswanya ternyata beragam agamanya, banyak. berbeda keyakinan gitu loh. Ya. Jadi saya mencoba memahami apa artinya mirip ya, kata-kata mirip ya dari Ustadz Adi Hidayat ketika dia membacakan Quran surat Maryam ayat 30 dan 31 dengan Yohanes 3:16. Yang pertama dulu kok itu kok. Ya, saya yakin bahwa Ustadz Adi Hidayat tidak menganggap bahwa ayat itu sama. Kalau mirip itu sama apa enggak sih? Enggak. Hah? Enggak. Mirip sama-sama terus sama atau beda? Beda. Beda. Mirip itu sama bukan? Bukan. Bukan. Jadi kalau ada kemiripan, itu kan mungkin ada kemiripan. Kalau saya melihatnya nih ya, kan kalau kita dari ayat 30-nya di Quran surat Maryam itu kan seperti istilahnya pengakuan daripada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia adalah seorang hamba Allah, seorang utusan, ya. Sedangkan di dalam Kristen yang mainstream sendiri juga mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, itu juga sebagai utusan Allah. Tapi mereka juga mengakui bahwa sekaligus Allah itu sendiri gitu loh, yang turun dalam bentuk manusia gitu loh. Itu saya dulu tuh kayak gitu tuh. Ngaku ya. Ya, ini konteksnya bukan konteks debat nih. Ya. Kalau debat sih mungkin ya Ustadz Adi Hidayat pasti punya argumen yang jitu lah pastilah. Ya. Kan pernah pernah nonton videonya Ustadz Adi Hidayat kan? Kalau anak Allah dianggap Allah, Adam nggak punya bapak gitu. Kenapa Adam nggak dianggap Allah gitu? Ya, Betul kan? betul. Pernah Ya, ada kan? Pernah. Nah, jadi ini feeling saya lah ya, feeling saya. Oke, itu tadi penjelasan dari sekelompok orang yang mu'alaf, John Ditan dan kawan-kawan. Ya, mereka saja masih, karena mereka tahu daripada yang katanya misionaris itu. Ini yang lebih pakar. Saya lebih percaya Donitan ya dalam hal ini. Soalnya kajian-kajiannya saya mengaminkan juga, memang bagus dia, kan begitu bos? Bos. Ya bagus. Oke, bos. Ikan bos ya. Itu saja bos. Ya mungkin itu saja obrolan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, Amin. mudah-mudahan kita bisa berpikir lagi dengan jernih dan berpikiran luas. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.